Kau bisa bau? Aroma segar yang khas. Kayaknya dari gerobak salap itu. Lapar ya, cepat makan. Sayang, aku juga tinggal di rumah orang. Kalau tidak, pasti ku bawa kau pulang. Waktu kecil, rumahku juga punya kucing seperti ini. Tapi karena aku alergi, akhirnya dikirim pergi. Aduh, asyik kasih makan kucing. Gak lihat kalian. Mau lihat apa? Juga aku mau resep salap ini. Hah? Resep salapnya berapa? Gak jual. Maaf ya, dia cuek. Oh, aku tak punya penciuman, tapi bisa bau salapmu ini. Ini penting bagiku. Jadi aku mau beli resepnya. Coba obati hidungku. Resep tak dijual. Tapi ini buatmu. Semoga cepat sembuh. Petugas datang, petugas datang. Kucing manis, sampai jumpa. Menarik. Cari tahu tentang dia. Baik. Bima, Paman Bima, aku pulang. Ibu, aku belikan kesukaanmu, kacang mete goreng. Jangan nakal, jangan gerak. Dasar gila tua. Berani melawanku? Lepaskan. Jangan nakal, jangan gerak. Kamu ngapain? Lepaskan ibu, lepaskan ibu. Putri pulang. Bawa kacang mete goreng. Tadi kamu ngapain ke ibu? Dia bilang gatal. Aku usap-usap. Kenapa? Putri, dia bohong. Aku lihat sendiri. Dia nolak, kamu paksa. Ini usap-usap. Drama wave. Putri, tenanglah. Ayah cuma bantu Bu Sri atur bajunya. Ibumu itu penderita demensia. Ayah bisa punya niat apa? Putri, ibu tak apa. Ibu tak sakit. Ibu, bilang saja, dia lakukan apa padamu? Kamu terluka di mana? Kamu terluka di mana? Tak ada, tak ada. Ayo, kita ke kantor polisi. Lapor polisi sekarang. Putri, jangan ribut. Keluarga, ada apa yang tak bisa bicara di rumah? Ayo dengar. Masak dulu, selesai makan, kita ajak Bu Sri beli baju di pasar. Boleh ya? Betul. Mau masuk rumah keluarga Saputra? Mau? Tunduklah. Layani kami berdua. Putri, kamu gila ya? Berani basahi ayah. Bima, sejak aku bawa ibu ke sini, tiap uang dari gerobakku semua ke kantongmu. Kami jadi pembantu kalian. Masak, cuci. Aku lakukan ini karena kau janji. Bawa ibu ke kota utama berobat. Bagaimana ayahmu? Saat ibu sakit, dia tak sadar. Kau sentuh dia. Kali ini aku lihat. Tapi saat aku tak lihat, kalian lakukan apa padanya? Jangan berulah di sini. Kau cuma mau masuk keluarga kami biar ibu bodohmu bisa berobat. Keluarga kami terima kau. Kau tak bersyukur, malah berani langgar kami. Bima, kalau kau tak hukum wanita gila ini, kau tak pantas jadi Saputra. Ini kau! Lepaskan! 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 Kupanting kau! Lepaskan! Anakku, hukum wanita tak usah kau campuri. Lepaskan! Karena kau tak didikan putri, dia...
bukan aku. Ibu nggak apa-apa. Dia yang nggak sengaja kena. Ibu gimana? Ibu nggak apa-apa. Tubuhnya sudah tua. Apa bisa apa-apa? Ayo, kita ke rumah sakit sekarang. Ke rumah sakit? Buat apa? Dia nggak apa-apa. Cuma basuh aku saja. Jangan harap. Putri, kau keterlaluan malam ini. Berlutut sekarang. Menghormati ayah dan minta maaf. Kalau enggak, penyakit ibu jangan harap aku cari orang obatin. Biar ibu tinggal di desa jadi orang bodoh seumur hidup. Ya? Bima, kalau kita nikah, ibuku juga ibumu. Kok bisa ngomong begitu? Cepat, minta maaf. Kalau enggak, jangan harap nikah. Bawa ibu bodohmu itu balik ke lubang tikus desa. Putri ibu mau pulang ke desa. Tak usah obati. Pulang. Ibu, putri ibu mau pulang. Baik, Bu. Kita pulang. Ayo sekarang. Berhenti! Putri, pikir baik-baik. Keluar dari sini. Tunggu ibumu sakit. Sampai tak kenal kau. Bima, ibuku adalah kelemahanku. Tapi bukan senjata untuk menindasku. Putri, ibu tak berguna. Ibu yang menanggungmu. Ibu, jangan begitu. Kedinginan, Bu. Nikah denganku. Aku panggil Dokter Manggala. Obati ibumu. Nikah denganmu? Aku tak kenal kamu. Arif Pratama, Pratama Group. Sudah ketemu, namanya Putri Sari. Demi obati ibu yang sakit demensia, dia ke kota cari Bima Saputra. Mereka jadi pembantu di rumahnya. Uang jualan dia dibawa keluarga Saputra. Aku maksudkan salep. Kenapa tiruan ini tak kulihat? Ahli aroma dan doktermu menduga kuncinya bukan salepnya, tapi orang yang buatnya, Putri Sari sendiri. Putri, kau bisa obati aku. Jadi, datanglah padaku. Direktur Pratama kaya raya mau nikah denganku. Kenapa? Buat apa lagi? Suka kamu. Suka. Suka aku? Jangan salah paham. Dokter bilang kunci penyembuhan penciumanku bukan salep buatanmu. Tapi kamu sendiri. Selain aroma spesialmu, ada juga bau kucing. Jadi, nikah denganku. Tinggallah bersamaku sebagai istriku. Bantu aku berobat. Nggak mau. Jangan langsung nolak. Gimana kalau aku ajak dokter hebat obati ibumu? Kau harus tahu, demensia tak bisa disembuhkan. Tapi dokter hebat itu, dia bisa ciptakan keajaiban. Coba pikirkan, jadi istriku. Menantuku ini bagus. Aku mau menantu ini. Arif, tenang. Cuma bisa bau dia, bau tubuhnya saja. Tiap hari bisa bau. Ya, pengantin pria mendekati pengantin wanita. Pengantin wanita condongkan kepala sedikit. Senyumlah, ayo, lihat kamera. Ayo, 1, 2, 3.
Proses hukum sudah selesai. Janji saya akan ditepati. Janji Dokter Manggala sudah siap. Tunggu ibu stabil, langsung berangkat. Dia benar-benar bisa. Pak Pratama, terima kasih. Nih, Pratama, kepada saya tak perlu berterima kasih. Nih, Pratama. Kita harus begini terus? Bisa lepas dulu? Aku antar pulang. Ku bawa kenal ayahku. Ayah, jam berapa? Makanannya mana? Aku kelaparan. Makanan? Si putri sialan itu sudah kabur. Siapa yang masak? Aku? Ayah, jantung dan paru ayah sakit. Jangan marah ya, tapi penyakit ayah bisa disembuhkan. Bukannya kau bilang tak bisa? Orang lain tak tahu jalannya. Aku dapat nomor Dokter Manggala. Penyakit ini Pak Manggala bisa obati. Baguslah. Anakku memang hebat. Putri? Dia masih tahu pulang? Dasar jalang. Akhirnya pulang juga. Aku tahu. Dia takkan tahan lama. Ayah, lihat saja aku habisi dia. Tunggu dulu. Suruh dia bawa ibunya yang bodoh itu juga. Dia takkan sanggup layani kita berdua. Lagian, sikapnya itu kau harus tegas. Tunggu dia masuk. Suruh mereka berdua berlutut minta maaf. Tenang saja ya. Kali ini aku pasti biarkan dia tahu. Ayo pergi. Aku harus foto. Lihat si jalang itu. Berlutut minta maaf. Di rumah cuma aku dan ayah. Dia agak kaku. Tapi baik kok. Jangan gugup. Mungkin aku dan ibu tetap sewa rumah di luar saja. Mana ada istri dan mertua tinggal di luar? Kita sudah nikah. Kalau engkau tak tinggal bersamaku, mana bisa obati aku? Aku akan ikut. Aku akan jaga kau dan ibu. Ayah, orang yang ayah sebut tadi mana? Tak ada orang pun di sini. Aneh. Tadi aku jelas lihat punggungnya. Persis si putri sialan itu. Apa mataku juga bermasalah? Arif, siapa mereka? Ayah, dia Putri Sari. Istriku yang baru menikah. Ini Busri, ibunya Putri. Kau sudah putuskan sendiri. Aku ingat sudah kenalkanmu beberapa putri keluarga terpandang. Kau tak mau lihat satupun. Sorry. Yomi, keluarga mana? Aku dari desa. Bukan putri terpandang. Arif, status Nyonya Pratama Group tak sembarangan bisa tanggung. Putri, aku takut. Tak apa. Paman, kalian anggap aku pembantu. Aku bisa kerjakan semuanya. Cuma mohon jangan usir kami. Ayah, Putri Sari istriku, Busri keluarga kami. Ini rumah mereka. Ayah, Putri istriku, Busri keluarga kami. Ini rumah mereka. Dia ternyata tanpa ragu mengakuiku. Ayo, makan dulu. Drama Wave.
We fell in love for a moment, gone in the blink of an eye. And though time has gone by, to emulate a fashion that was shooting away. Aku bisa mencium bau sabun mandimu. Tapi dokter bilang kau tak bisa mencium apa-apa. Kecuali kamu. Hanya dari kamu aku bisa mencium. Ayo, duduk. Biar aku lap. Biar aku sendiri saja. Jangan baju kamu basah. Begini takkan basah. Pak Pratama, Pak Manggala, Dokter Manggala, sudah tunggu lama. Pak Manggala, ini istriku, Putri Sari. Ini mertuaku, Nye Sri Lestari. Ibu, ini Dokter Manggala. Maaf merepotkan, Dokter Manggala. Ibu tenang saja. Kondisinya Pak Pratama sudah jelaskan. Aku pasti berusaha kembalikannya Pratama ibu yang sehat. Terima kasih. Keren juga. Tinggal di sini. Sewa. Cuma sewa saja. Ku dengar pacar desa datang cari kamu. Sewa buat dia? Mereka siapa? Mereka pembantu rumahku. Urusan bersih dan masak. Pacar desa apa? Jangan asal ngomong. Semua bilang begitu. Orang sehebat dia bisa dengan terbuka mengaku ke semua orang siapa aku dan ibu. Tapi Bima cuma merasa kami noda baginya sebagai pembantu yang tak bisa dilihat. Aku antar mereka dulu. Nanti kita bahas lagi soal pesanan obat. Baik. Kalian urus urusan penting. Aku temani ibu cek saja. Aku tunggu di sini. Iya. Ayah, Pak Manggala sebulan cuma terima 1 pasien. Kesempatan ini sangat langka. Penyakit jantung paru kali ini pasti sembuh total. Anakku memang hebat. Punya koneksi. Bisa suruh orang dapat nomor Pak Manggala. Hey yo. Nih, Pratama, selamat datang. Semua sudah disiapkan. Pemeriksaan segera dimulai. Putri Sari dan si tua yang tak mati itu, kenapa mereka di sini? Silakan ikut aku. Putri Sari! Tak pulang ke rumah. Jantungmu sudah liar. Putri, kamu kemana hari ini? Kenapa telepon tak diangkat? Pesan juga tak dibalas. Hah? Ibu, kita ke ruang periksa. Wah, Bima. Aku tak salah dengar. Putri gila mau obati ibunya. Berani masuk ruang Pak Manggala sampai ke sini. Putri, cepat ikut aku pulang. Aku bisa pertimbangkan cari orang obati ibumu. Kalau kau terus ribut, ganggu ayah berobat, aku takkan maafin. Lepaskan! Bima, ku bilang jelas. Aku dan kamu tak ada hubungan. Ibu, ayo, kita masuk. Dokter, lepaskan. Jangan ditipu mereka. Ibu dan anak ini orang kelas bawah. Mereka pura-pura kaya. Menipu Pak Manggala berobat. Apa? Penipu? Biar aku cek dulu. Ayo. Dasar jalang. Mau kabur? Lepaskan, kami punya nomor antrian. Cih, ngawur saja. Kau tahu nomor Pak Manggala sangat susah dapat. Bima anakku cari banyak orang, habiskan waktu baru dapat 1 nomor. Kau, orang desa, tak ada uang, tak ada koneksi. Mau berobat ke Pak Manggala? Cuma mimpi saja. Bima, kalau mereka terus ribut, Pak Manggala pasti marah. Ganggu aku berobat gimana? Sini ya. Ku bilang, sini. Lepaskan! Jangan malu ya. Lepaskan! Bima, lepaskan ibu. Dia tamu penting, Pak Manggala. Wah, tamu penting. Gak kelihatan. Nenek tua ini ternyata orang penting. Ayo, ceritakan. Pelayan dari rumah pejabat mana? Putri, kok kamu jadi sombong banget? Ikut aku pulang sekarang. Jangan ganggu ayahku berobat ya. Kau dan putrimu cuma pantas jadi budak kami.
Jangan harap lepas dari kami. Lepaskan aku. Ayo, ikut aku pulang. Lepaskan. Tenang, Pak Pratama. Ibu mertua Anda akan kuobati sebaik mungkin. Tapi tadi Anda bilang kantong wangi buatannya Pratama bisa kau cium. Itu sungguh mengejutkan. Apa ada kesempatan minta ilmu ke Nya Pratama? Guru, ada masalah. Ada 2 orang bilangnya Pratama dan Ibu Lestari penipu, malah berantem. Kurang ajar. Cepat antar aku. Apa yang terjadi? Dengar ya. 2 penipu ini pura-pura kaya menipu Pak Manggala berobat. Sebenarnya cuma pelacur. Saat nenek tua ini di rumahku, dia malah godain aku. Omong kosong. Kau yang manfaatkan aku yang tak sadar. Masih ngawur. Saputra, aku habisi kau. Saputra, aku habisi kamu. Bima, lepasin aku. Ibumu kulitnya tebal, ayahku pukul dikit, apa masalahnya? Ikut aku pulang sekarang, biar ayahku berhenti. Penipu ini keji sekali. Berani main curang ke Pak Manggala. Dia bilang jujur. Meski penipu, pukulannya terlalu keras. Keras apa? Penipu begini harus dipukul sampai sakit baru tunduk. Pukul mereka, usir mereka. Jangan kotori tempat Pak Manggala. Lepasin aku. Tolong. Arif, cepat bantu aku. Arif, kau di mana? Putri Sari, kau terlalu berambisi. Pak Pratama dari Pratama Group. Mana mungkin kau bisa dapatkan? Meski kau telanjang, Pak Pratama takkan lihat. Orang sepertimu, percayalah, takkan menolongmu. Ibu. Bro. Hentikan. Ibu, kamu kenapa? Luka di mana? Ibu tak apa. Siapa yang ribut di klinikku? Pak Manggala, mereka berdua mau nipu di klinik Anda. Betul, mereka juga berantem di sini. Siapa bilang? Dia bilang. Aku tak salah. Wanita ini pacar anakku, tinggal di rumahku. Wanita ini saat di rumahku sering godain aku. Ibu dan anak tak baik-baik. Berani fitnah ibu. Aku dan ibu selama ini kerja keras di rumahmu. Kamu malah tindas dia. Dia dan ibu di keluarga Saputra. Hidupnya begini. Dasar jalang, kau lancang, berani pukul aku. Kau diam saja biar jalang ini pukul ayahmu. Siapa berani? Masih diam saja? Cepat tangkap dia. Kirim ke polisi. Baik. Sudah kuduga. Sekarang tahu salah? Sudah telat. Dasar gadis, cepat tangkap penipu ini. Aduh, sakit. Dokter, kenapa gini? Aku pasien Pak Manggala bulan ini. Aku punya nomor antrian. Oh, pasien bulan ini. Aku mau lihat. Nomor antriannya mana? Lihatlah, mana mungkin aku bohong. Mereka dua-duanya penipu. Berani sekali. Beraninya palsukan nomor antrian. Kau kira aku ini sudah buta? Tangkap dia. Salah paham, Pak Manggala. Ini salah paham. Nomor antrianku dapat anakku dari jalur lain. Mana mungkin palsu. Bima, cepat bicara. Nomor ini palsu, Pak. Hah? Apa? Bawa mereka berdua pergi. Arif Pratama, dia direktur besar. Kenapa menolong Sri Lestari, si tua itu? Putri Sari, dia juga pukul aku. Nomor antriannya juga palsu. Kenapa kalian tak tangkap dia juga? Ibu Lestari pasien satu-satunya mentorku bulan ini. Penipu sepertimu berani fitnah dia. Apa? Dia pasien Pak Manggala bulan ini? Mana mungkin? Pratama, maafkan kami. Kami baru sadar tertipu penipu itu. Maaf atas ketidaknyamanannya. Benar, mohon maafkan kami. Jangan usir kami dari klinik. Kami tak pantas jadi pasien Pak Manggala. Tapi nomor dokter lain, kami susah payah, baru dapat. Dua penipu ini benar-benar keji. Berani datang buat onar di klinik Pak Manggala. Cepat bawa mereka ke kantor polisi. Ayo!
Nyi, Pratama, kejadian ini tanggung jawab klinik. Biar saya sendiri periksa ibu. Oh iya nih, Pratama ku dengar Anda ahli peracik aroma. Ada resep kuno ini, 2 bahan obatnya. Boleh minta bantuan Nyi Pratama? Kalau sempat, tolong cek. Putri Sari Jalang cuma pergi beberapa hari. Kok bisa jadi orang hebat? Kau pikir Apa dia sudah punya orang lain? Gak mungkin. Di sekitarnya cuma aku satu-satunya pria. Aku yang bawa dia dari desa. Tanpaku, dia bisa cari siapa lagi? Siapa tahu. Pokoknya, kau harus buat putri dan ibunya sengsara. Heyo! Wangi sekali, Putri. Kok masakmu seenak ini? Arif, kau bisa bau? Putri kau, penyembuhku. Sekarang masakanmu, aku bisa bau. Syukurlah Arif, kau bisa bau masakan. Kau suka makan apa? Aku sering masak untukmu. Bu Sri. Lihat Putri, kalian berdua merawat Arif. Jangan sampai capek ya. Kita satu keluarga, tak usah sungkan-sungan. Syukur Arif temukan Pak Manggala. Penyakit ibu cepat sembuh. Oh ya Bu, besok aku temani ibu kontrol ke Pak Manggala. Kondisi Ibu Lestari semakin cepat pulih dari yang kubayangkan. Ini resep baru. Maaf merepotkanmu. Ambil obatnya di apotik. Ibu, tunggu di sini. Aku segera kembali. Tolong! Tolong! Pak? Kenapa? Bangunlah! Pelan-pelan! Jangan gerak-gerak. Aku bantu cari dokter. Aku tak apa. Nona, terima kasih. Tak apa, aku bantu cari dokter. Kau pikir kita pernah palsukan nomor? Kalau di sini, apa aku bisa dirawat? Tenang saja ya. Kali ini aku ambil nomor murid Pak Manggala. Itu asli. Walau tak bisa sembuhkan, tapi lebih baik dari dibiarkan. Oke. Aku lihat. Kliniknya di mana? Ayo. Putri Sari. Bima, lihat itu. Putri Sari. Benar, Putri Sari. Kenapa dia dipegang Pak Tua itu? Beda dengan yang dulu. Kayaknya Jalang ini sudah dapat pria baru lagi. Kalian siapa? Ngapain diam-diam di sini? Salah jalan. Sayang, terima kasih sudah menolongku. Ayo, sayang. Kamu gimana? Jauh lebih baik. Berkat garis cantik ini menolongku. Terima kasih ya. Kayaknya Putri Sari benaran cari pria tua kaya. Putri Sari Jalang! Berani selingkuhi aku. Tunggu saja kau kan kutindas. Eyo. Kakek memang punya penyakit pusing, sering kambuh. Kenapa dibiarkan sendirian? Maaf, aku kurang waspada. Maaf merepotkan. Keluarganya sudah datang. Aku pamit dulu. Tunggu. Kau selamatkan ayahku. Aku belum tahu namamu. Belum berterima kasih. Gak apa-apa. Siapapun pasti akan menolong. Ini Bu Sari. Dia tamu penting guru. Katanya dia jago bikin parfum. Sangat hebat. Bikin parfum? Ayah, apa kita salah paham? Mana mungkin Putri berani selingkuhi aku? Kau sendiri lihat. Dia dipegang pria tua itu. Sangat dekat. Menurutku, Putri Sari itu murahan. Cari pria saja, malah cari pria tua 70-an. Apa dia benar cari pria lain? Jangan-jangan dia takkan urus kita lagi. Gak bisa, Ayah. Aku harus cari cara.
Putri harus segera kembali. Pas bahas, dia datang. Lihat itu, siapa? Putrisari! Aduh, aku janji buat Arif iga kambing manis. Lupa beli kambing. Ibu pulang dulu, aku beli kambing. Aku bawa obat pulang dulu. Putri, kamu main kemana selama ini? Dia bisa kemana? Dia cari pria lain dan berlutut padanya. Kenapa? Hari ini sendirian. Kakek itu mana? Kakek? Putri, kamu memang jalang. Aku belum baik padamu. Aku cuma sentuh kamu sedikit. Kamu malah cari kakek 80 tahun di belakangku. Kamu memang jalang, kan? Bima, jangan asal ngomong. Kakek 80 tahun apanya? Ada apa ini? Dengar ya. Wanita ini pacar anakku. Cuma bertengkar sedikit, malah kabur cari kakek tua. Benar! Dia cantik begini, kenapa cari kakek tua? Dia terlihat polos. Kayaknya nggak bakal cari kakek tua. Bener. Aku enggak. Jangan dengar dia. Dia fitnah aku. Apa fitnah, ayah? Kami lihat sendiri. Saat kakek itu memelukmu, kau tak melawannya. Dia cantik begini, benarkah cari kakek tua? Dia masih muda. Kenapa tak cari kerja? Malah cari kakek tua. Anak muda sekarang benar-benar. Benar. Aku sudah nikah, tapi bukan sama kakek tua. Putrisari, apa kamu bilang? Kamu udah nikah? Benar, aku Putrisari. Dan kamu, Bima, tak ada hubungan lagi. Jauhi aku. Sudah ku bilang, dia cari pria lain. Iya. Kau berani ngaku cari pria lain. Kenapa tak berani ngaku cari kakek? Jangan-jangan kau jadi simpanan kakek itu. Pak Saputra, jangan asal ngomong. Dulu kau suka cekongkol. Ajak Bima tindas aku dan ibu. Sekarang aku tak lagi di rumahmu. Masih berani fitnah. Jangan rusak namaku. Aku fitnah? Mau tahu nggak? Perumahan ini perumahan terbaik di kota. Cewek desa mana bisa tinggal di perum sebaik ini? Iya, pasti cari bos kaya jadi simpanan. Kayaknya dia nggak asing. Kayaknya di komplek villa pernah ketemu. Komplek villa? Arif Pratama dari Pratama Group, bukannya di komplek villa ini. Harga rumahnya jauh lebih mahal daripada sini. Jangan-jangan cewek ini beneran dirawat orang. Dia benar. Aku nikahi Arif. Apanya? Tolong adil. Kami ayah anak, apa dosa kami? Dia cuma gadis desa. Anakku ajak ke kota. Dipersembahkan segalanya. Tapi ternyata dia selingkuhi anakku sama kakek berumur 80 tahun. Tak tahu malu. 80 tahun? Satu kaki sudah di kuburan. Sayang sekali Bima. Sudah berkorban begitu, malah begini nasibnya. Ayah, sudahlah. Anggap saja tak beruntung. Bima, sudah kubilang, tak nikahi tua. Pria yang kumeri tak bisa kalian jangkau. Tak bisa jangkau. Kamu ini. Siapa yang mau sama kamu? Maksudmu, aku bukan orang gaib? Arif, kenapa ke sini? Ibu bilang ada yang ganggu kamu. Aku langsung ke sini. Kamu siapa? Ini bukan Direktur Pratama Group, Arif Pratama. Lu, Pak Pratama. Kata-kata Pak tadi apa maksudnya? Aku Arif Pratama, suami Putrisari. Bima kan? Kau bilang aku bukan orang baik? Pak Pratama, jangan nikahi Putri. Dia cuma gadis desa. Siapa yang ku marry? Perlu persetujuanmu. Pak Pratama, aku bukan itu maksudku. Putrisari,
Kau hidup lebih baik dariku. Orang rendahan seperti kau mana pantas jadinya Pratama. Tampaknya ditahan polisi tak buat kalian sadar. Suka fitnah ya? Biar tim hukum Pratama Group yang ajarkan kalian pelajaran. Tim hukum Pratama Group? Kalau kita kalah gugatan, apa harus bayar ganti rugi banyak? Pak Pratama salah paham. Salah paham. Kau cepat minta maaf ke Pak Pratama. Kita tak punya uang buat gugatan. Ayah, jelas Putri cari pria tua. Kenapa aku yang minta maaf? Tak mau. Pria tua apa? Benar. Barusan ini mereka bilang istri Anda jadi simpanan pria tua. Benar, kami dengar jelas. Kata-katanya sangat detail. Aku lihat sendiri di klinik Pak Manggala. Pria tua memeluknya. Pria tua itu punya anak perempuan. Aku ambil obat ibu. Lihat lanjutannya jatuh. Bantu ke ruang periksa. Ternyata menolong. Orang ini hatinya semua terlihat kotor. Putri, kau benar tak punya hubungan dengan pria tua itu? Oh, oke. Ku beri kau kesempatan. Asal kau ikut aku pulang, kita hidup rukun lagi. Ku bayangkan tak ada yang terjadi. Hah? Bima, jangan jijikkan. Aku sudah jadi istri orang. Jangan ganggu aku lagi. Sudahlah, ayah, tak bisa begitu saja. Ingat dulu, kita tega ke Putri dan ibunya. Sekarang mereka dekat, Pak Pratama. Pasti balas dendam. Tak boleh biarkan dia nikahi orang kaya. Putri, bagus kamu naik kelas. Tapi jangan asal tolak hubunganmu sama Bima. Iya, kamu ikut dia sejak 18 tahun. Dia juga ajak kamu ke kota. Sudah lama jadi menantu keluarga Saputra. Tadi kamu bilang pacar, kan? Sebentar saja. Kok jadi menantu sekarang? Betul, dia cuma pacar anakmu, bukan jadi budak keluargamu. Apa urusan kalian? Putri dan ibunya lama-lama makan gratis di rumah kami. Kalau bukan menantuku, mana mungkin aku urus mereka? Putri dan mertuaku terluka. Di keluarga Saputra malah diusir dari rumah. Apa hak kalian mengaku Putri menantumu? Gak bisa. Gak boleh Putri nikahi orang kaya. Gak boleh. Putri, aku terlalu emosi. Tak seharusnya bilang begitu. Aku minta maaf. Aku jemput kamu dan ibu pulang. Kita pulang bareng, oke? Bima. Putri, sekarang istriku. Berani sentuh dia lagi. Iya. Kita tak bisa lawan. Lari saja. Kita pulang dulu. Bicara di rumah. Ayo. Putri, kau sudah menderita. Ayah, ibu masih tunggu di rumah. Ayo pulang. Ternyata Direktur Pratama sangat lembut. Dia sayang istrinya. Enak juga. Putri, dua salep ini punya resep yang sama. Satu wangi sandalwood, satu wangi bunga cempaka. Resepnya tak sama. Ada apa? Salah. Dua salep ini ada wangi yang sama, bukan sandalwood atau cempaka. Pensiumanmu baru pulih. Semua wangi itu masih asing. Jangan dipikirkan. Putri. Jangan gerak. Jangan gerak. Aroma tubuhmu. Arif, Putri, makan buah.
Yuk! Sudah aku bilang, Putri bawa buah ke dalam. Kamu ganggu mereka ya. Lanjut. Ayah, salah paham. Tadi kamu bilang apa tentang aromaku? Maksudku, dalam 2 salep ini ada aromamu. Terima kasih, Pak Manggala. Kamu ketemu di jalan ke klinikku. Itu takdir. Tapi, Putri, kita sudah janji. Takkan ku bantu gratis. Kau harus bantu aku cari bahan obat terakhir. Sudah janji bantu cium bahan obat. Mana mungkin aku ingkar? Ayo, taruh di lantai. Coba jalan. Pak Manggala, kami memang dokter hebat. Oh ya, Pak Manggala. Arif katanya dia bisa cium aroma yang sama di berbagai parfumku. Kata dia, aku juga punya aroma itu. Tapi aku sendiri tak bisa cium, iya kan? Apa indera penciumannya bermasalah lagi? Hilangnya penciuman Pak Pratama. Tak masuk akal medis. Setelah ketemu kamu, pemulihannya sungguh mengejutkan. Mungkin yang dia cium bukan dunia ini, tapi kamu. Guru, ada ibu di klinik. Dia tanya ada lihat kucing. Manis? Kenapa kamu kabur, Manis? Ibu panik. Terima kasih sudah temukan Manis. Kayaknya jatuh dari ketinggian. Kakinya terluka. Pak Manggala sudah obati. Di rumah jaga baik-baik. Terima kasih, Pak Manggala. Pak Manggala pakai obat apa? Boleh jual sedikit ke aku? Tak bisa kuberikan, cuma 1 botol. Tunggunya Pratama bantu cium resep. Cuma dengan mencium, kau bisa kenali bahan. Kalau begitu, kamu tertarik jadi peracik aroma? Aku? Jadi, kamu tertarik jadi peracik aroma? Aku? Iya. Aku bisa bikin salep wangi, tapi jadi peracik aroma yang profesional, aku tak bisa. Tapi kamu punya bakat peracik aroma kelas dunia. Hidungmu. Aku ketua Asosiasi Ahli Aroma Internasional, Ratna Cahaya. Kalau kamu mau, aku undang kamu ikut kejuaraan Ahli Aroma Internasional bulan depan. Aku tak bisa. Coba sekarang saja. Lihat, apakah bisa cium bahan terakhir salep ini? Kalau bisa, kamu ikut saja. Kamu bisa suka bikin wangi, kenapa tak coba? Baik. Harusnya ini... Adi, ambil obat sesuai resep ini. Coba buat jadi salep. Baik, siap. Obat siap. Wah, Putri, hidupmu hebat sekali. Salep dari resep ini sama persis dengan salep pusaka nenek moyang. Bu Sari, bakatmu sehebat ini tak boleh sia-siakan. Baiklah, aku coba. Peracik aroma. Akhirnya aku juga punya kerjaan yang bergengsi.
Wah, bukannya ininya Pratama. Kenapa bawa belanjaan? Ternyata jadi pembantu di keluarga kaya. Putri, Nyi, Pratama bukan bisa kamu jadiin. Menurutku, minta maaf sama ayahku. Ku bawa kamu pulang. Ku carikan kerjaan baik. Kita hidup rukun bersama. Ada yang salah? Bima, aku mau cari kerjaan yang lebih stabil. Jualan di pinggir jalan memang untung, tapi uangnya tak stabil. Kalau hujan, tak ada pelanggan. Kamu tak punya skill, tak punya gelar. Mau cari kerja, siapa mau kamu? Jualan pinggir jalan saja cukup. Seharian berpikir yang aneh-aneh. Tak perlu. Kamu. Kamu cuma nikahi orang kaya. Lihat wajah sombongmu. Jangan sampai kelaparan. Nanti harus minta-minta. Karena kamu begitu peduli soal bisnis suamiku, mending langsung tanya ke kantor saja. Putri, jangan sok sombong. Kerjaan yang kucarikan takkan kamu dapat sendiri. Sales parfum. Kamu suka parfum kan? Di sana ada parfum merek mewah yang belum pernah kamu lihat. Jadi aku harus berterima kasih. Yang ku mau akan kucapai sendiri. Tak perlu bantuanmu, Bima. Putri, sok-sokan saja. Lihat saja sampai kapan kamu sok. Jadi sales harus punya gelar. Kamu sendiri bisa masuk. Lihat saja nanti. Kamu baru pulang, langsung kunci diri di ruang baca. Lihat apa? Hari ini di klinik Pak Manggala, aku ketemu Ketua Asosiasi Peracik Aroma Internasional, Ratna Cahaya. Kata dia, aku bisa dari campuran kompleks, tentukan bahan-bahannya. Ada bakat jadi peracik aroma. Dia undang aku ikut kompetisi peracik aroma dunia bulan depan. Sebenarnya aku tahu, dia cuma berterima kasih karena aku temukan kucingnya. Putri, peracik aroma yang kamu sebut, aku tahu. Cintai peracikan seperti nyawamu. Dia rekomendasikan kamu ikut. Bisa. Karena kamu hebat. Jangan anggap karena kucing. Pekerjaan yang kuseret itu takkan kamu dapat sendiri. Kasir toko. Kamu suka parfum kan? Di sana ada parfum merek mewah yang belum pernah kamu lihat. Aku kenal Arif cuma sebulan. Tapi dia lebih paham daripada Bima yang lama bersamaku. Dan menghargai aku. Apa aku terlalu serius tadi? Kamu takut? Arif, kenapa kamu begitu baik? Karena kamu pantas aku beri perhatian. Kamu bilang apa? Aku tak dengar. Hah? Maksudku, sudah malam. Cepat istirahat. Ke pasar rempah hari ini, harus kuajari aroma hewan. Kalau tidak, kompetisi bulan depan aku pasti kalah. Putriku, sejak kecil berbakat bikin parfum. Ibu percaya, di kompetisi peracik aroma dunia, kamu pasti menang. Siap, ikut perintah ibu, aku pasti patuh. Bima, kau dengar? Putri akan ikut kompetisi aroma dunia. Jangan salahkan ayah. Dia cuma bisa dekat Arif. Sudah banyak buat kita susah. Kalau dia ikut kompetisi lagi, dia pasti lebih sombong. Jangan biarkan dia ikut. Kau ada cara? Bu Putri Sari kan? Kami ada paket rempah. Perlu tanda tangan Anda. Aku nggak pesan rempah. Tapi penerimanya memang Anda. Mohon keluar untuk mengambilnya. Aku sudah keluar. Kau di mana? Tunggu sebentar. Aku segera antar barangnya. Tunggu. Putri. Bima, kau di sini buat apa? Putri, aku tahu. Dulu aku kurang perhatian. Sekarang aku tahu aku salah. Beri aku kesempatan lagi. Pulang dengan aku. Kita hidup rukun bersama. Bima, kita sudah nggak ada hubungan. Jangan ganggu aku lagi.
Kenapa ambil paket lama sekali? Pak Pratama, tadi di luar pintu ada gadis di bawah truk putih. Kayaknya itu Putri. Apa? Cari lokasi nomor telepon istrimu sekarang juga. Ayah, jaga Putri baik-baik. Ini penculikan. Kalau dia kabur, kita berdua celaka. Tenang saja, kalau dia berani kabur, kau gupuk kakinya. Bima, lepaskan aku. Ini penculikan. Ini kejahatan, kau tahu? Kau bilang kami menculikmu. Mana mungkin kami lepaskanmu biar kau lapor polisi. Bima, lepaskan aku. Aku bisa janji apa saja. Asal kau lepaskan aku tak akan lapor polisi. Kau masih bisa mundur. Putri, aku tak mau apa-apa. Asal kau tetap di sisiku. Kita bisa seperti dulu. Ku bawa ibumu ke sini. Kita hidup rukun sebagai keluarga. Jangan sentuh ibumu. Kalau kau berani sentuh ibumu, Arif takkan maafin kau. Arif? Sekarang Tuhan datang, takkan bisa selamatkanmu. Bima, aku tahu kau bukan orang yang sembarangan. Dengar aku. Lepaskan aku. Aku janji, takkan biarkan Arif urus hal ini. Bima, jangan dengar dia. Dia masih cinta Arif. Dia menolong kau. Putri, kenapa kau masih nakal? Ku bilang, asal kau ikut aku pulang, rawat aku dan ayah. Tapi sekarang, kenapa kau masih ingat Arif? Jangan lupa, ingat baik-baik. Kita itu satu golongan. Kau gila. Aku tak mau sama kau. Tak mau hidup bersamamu. Hentikan! Arif, tolong aku. Lepaskan istriku. Pak Pratama, kenapa ke sini? Ayah! Kau ke lokasi dulu. Di sini, biar aku urus. Sekarang giliranku menghukum kalian. Kami salah. Keluarga Saputra, pengawal, rawat mereka baik-baik. Kemudian kirim ke penjara. Wasit, waktunya hampir habis. Kapan mulai? Iya, tak mungkin karena Putri tak datang, kami batal bertanding. Ini kompetisi internasional. Putri tak datang, dia sendiri yang menyerah. Kenapa kami harus ikut menunggu? Wasit, cepat mulai. Putri, kenapa belum datang? Kompetisi dimulai. Tunggu dulu. Putri Sari, siap. Putri terlambat. Harus dicabut keikutsertaannya. Betul. Dia menunda waktu kita. Harusnya tak boleh ikut lomba lagi. Aku baru saja diculik di luar sini. Baru saja aku diselamatkan. Apa? Diculik? Serius? Aku saksinya. Aku lihat Putri dipaksa ke mobil. Aku lapor keluarganya. Putri Sari ada alasan terlambat. Aku nyatakan dia tetap bisa ikut. Ada yang keberatan? Aku nyatakan, kompetisi peracik aroma dunia dimulai sekarang. Soal pertama, tes kemampuan penciuman dasar, cicipi bahan aroma di depan kalian. Tuliskan nama, asal, dan sifatnya di kertas jawaban.
Soal kedua, tes ingatan aroma. Cicipi campuran aroma di depan kalian dan tuliskan jawaban di kertas. Soal ketiga, praktik peracikan kreatif. Di waktu yang ditentukan, pakai bahan yang disediakan, racik aroma sesuai tema. Waktu 30 menit. Baik, waktu habis. Ini bagus. Coba cium. Iya kan, ini karya terbaik yang pernah kulihat sepanjang hidupku. Coba lihat. Ya, aku juga merasa begitu. Benar. Aku nyatakan. Juara kompetisi peracik aroma dunia. Putri Sari. Terima kasih. Selamat, Putri Sari, ahli aromaku. Kenapa Putri jadi juara? Ya, seperti yang ku tahu, sebelumnya dia tak pernah jadi peracik aroma. Mana mungkin jadi juara? Soal 1 dan 2, semua peserta ada yang salah. Hanya Putri yang semua benar. Tapi sebagai peracik aroma, praktiknya yang paling penting benar kan? Setiap peserta memilih menambahkan aroma khas kuil. Tapi kalian lupa, Zen bukan hanya dari kuil. Lebih dari alam. Sementara Salah Putri beraroma tenang dari alam Zen. Jika kalian punya pendapat lain, silakan ciumlah. Kebaliha. Bu Sari, jika Anda tak keberatan, mau kutanya soal peracikan aroma? Tentu saja. Salahmu, ide bodohmu. Sekarang bagus. Penjara 15 hari, bayar denda 100 juta, baru bebas. Saat aku bilang mau culik Putri, kamu juga setuju. Kau juga bilang mau culik ibunya. Ibu, aku baru ingat. Aku lupa bawa parfum Pamanggala. Begini, ibu ke klinik dulu. Aku segera ikut. Oke. Putri Sari, kau berani muncul di depanku. Bukannya kau janji tak lapor polisi? Putri Sari, salahmu. Kita berdua penjara 15 hari. Bayar denda 100 juta. Dengar ya, kau harus bayar. Kalian culik aku. Sekarang malah salahkan aku. Dengar baik-baik. Sekarang, aku yang mau tuntut. Selah! Tenanglah, pukul dia dulu. Selesai dia, baru kau. Selesai kau, baru dia. Selesai dia, baru kau. Selesai kau, baru dia. Tak ada yang lulus. Dasar anak haram! Berani kau pukul aku! Aku hampir lupa. Kau juga menindas ibuku. Ku balas semua, termasuk untuk ibuku. Tolong! Boleh, maafin aku. Arif, gawat! Istrimu di depan komplek berantem sama orang. Lawannya 2 pria. Cepat pergi! Bagaimana Putri? Ada yang terluka? Saat aku datang, dia masih unggul. Dengar ya, jangan kau sakiti dia. Dia lawan 2 orang. Cepat! Cepat kita pergi, biar dia tak disiksa. Dulu kalian terus mencari masalah padaku. Kalian kira aku lemah. Hari ini, biar kalian tahu apa aku mudah dihajar. Putri. Aduh, ayah. Kakek Pratama Putri punya gangguan bipolar. Saat kambuh, dia suka pukul orang. Jangan kau biarkan orang seperti dia masuk ke rumahmu. Wah, Putri juga bisa begini. Kayaknya nanti tak takut dihajar orang. Putri, biarkan aku urus orang macam ini. Jangan sampai kau terluka.
Putri, bukannya kamu sama ibu keluar bareng? Mana dia? Aku sibuk urus hutang. Lupa dia ke klinik dulu. Ayo, cepat ke sana. Oke, ayo. Putri, tak usah pijat lagi. Kau juga capek hari ini. Kata Pak Manggala, karena penciumanmu pulih, harus sering pijat kepala. Stimulus lapisan otak, bantu pulihkan penciuman. Saat kau sembuh, aku juga selesaikan janji kita. Apa maksudmu? Kita pernah janji. Kau cari Pak Manggala obati ibu. Aku bantu pulihkan penciuman. Kalau ku bilang perpanjang kontrak kita? Putri, kau obatku. Aku suka padamu. Jadi, bolehkah kita perpanjang kontrak ini? Tapi aku tak pantas. Girlfriend, my only girlfriend. Tak ada pantas tak pantas. Aku cuma mau tahu, kamu suka aku nggak? Kalau kamu nggak suka aku, itulah aku. 음영처럼 바람이 내버리시죠 어디에서나 너의 노랫소리가 들려 Putri, di tubuhmu ada bau kucing. Buatku tenang. Baby, it's like my dream boy. It's you, my daydream. Putri. Arif, kenapa? Kukira kamu nggak ada. Kenapa bangun pagi? Kata Master Cahaya, perfume company terbesar mengundang aku jadi kepala peracik aroma. Kita ketemu hari ini. Baguslah, aku antar kamu. Gak usah, Master Cahaya antar aku. Putri, aku macet. Kamu naik dulu. Aku segera tiba. Baik, tenang saja. Putri, kok kamu? Perlu tanda tangan? Oh, di sini. Halo, aku Putri Sari. Ada janji temu. Baik. Tunggu dulu. Kantor kami ini boleh sembarangan orang bilang ada janji, langsung boleh masuk. Putri, aku pernah kasih kesempatan. Bisa ajak jadi sales, tapi kamu nolak. Kenapa? Sekarang mau sendiri wawancara di kantor kami. Jangan mimpi. Aku direkomendasikan Master Cahaya. Tolong cek jadwal temu saya. Baik. Kantor kami bukan sembarangan orang. Siapapun yang rekomendasikanku bilang, jangan masuk. Hari ini, jangan harap masuk kantor kami. Manajer Saputra, kalau nona ini datang wawancara. Makanya, jangan sampai dia masuk. Backgroundnya aku tahu semuanya. Soal pembuatan parfum, dia nggak tahu apa-apa. Cuma bisa bikin sabun tangan yang nggak profesional. Tak usah wawancara.
dia tak memenuhi persyaratan kantor kami. Putri Sari Kuberi, kamu pergi dari kantor kami. Bima, aku diundang bos kamu. Saran aku, hormati aku. Bima, aku diundang bos kalian. Saran aku, hormati aku. Kamu cuma pedagang pinggir. Masa bos kita undang kamu? Putri, lihat baik-baik. Sekarang aku manajer di perusahaan ini. Kalau aku larang kamu masuk, hari ini kamu nggak bisa masuk ke perusahaan ini. Bima, kamu yakin mau aku pergi? Ngomong kosong. Kecuali kau sujud sekarang. Mungkin saja aku kasih kesempatan wawancara. Iya. Oke. Aku pergi. Tapi jangan sampai kau nangis minta aku kembali. Silakan. Putri, sudah selesai bicara? Belum masuk perusahaan, manajernya sudah mengusirku. Tunggu dulu. Bos Jaya, manajer perusahaanmu, sangat sombong. Kau suruh aku undang Bu Sari, tapi manajermu malah langsung mengusirnya. Ini tanda kejujuran perusahaanmu? Master Cahaya, pasti salah paham. Tunggu sebentar, aku segera ke sana. Putri, mau ketemu Bos Jaya? Kalau nggak mau, kita pergi sekarang. Sudah datang. Ayo ketemu saja. Aduh, Bos Jaya. Maaf banget. Pak Jaya, kenapa ke sini? Samping, jangan ganggu aku sambut Bu Sari. Master Cahaya, Bu Sari. Master Cahaya, Bu Sari. Maaf, salahku. Lupa kasih tahu. Orang bawah mungkin salah paham. Beri aku kesempatan lagi. Ayo bicara di dalam. Pak Jaya, Putri Sari itu penipu. Jangan izininya wawancara di sini. Bima, maksudmu apa? Pak Jaya, Putri Sari itu mantanku yang lama. Dia nggak tahu apa-apa soal industri parfum. Dia nggak tahu. Jangan izininya wawancara di sini. Bos Jaya, sepertinya manajer perusahaanmu sangat benci aku. Ayo, kita batal bicara saja. Bima, brengsek. Siapa izininya fitnah Bu Sari? Bu Sari itu juara kompetisi peracik aroma dunia. Aku khusus undang Bu Sari jadi kepala peracik aroma di perusahaan kami. Juara kompetisi peracik aroma dunia? Kepala peracik aroma Putri Sari? Gak mungkin. Manajer perusahaan? Oh, Bima. Ternyata kau menyinggung Bu Sari hingga dia pergi. Pak Jaya, salah paham. Aku nggak tahu Putri Bu Sari juara kompetisi aroma. Salah paham apa? Bima, kau dipecat. Pak Jaya, jangan pecat aku. Aku nggak bisa kehilangan kerjaan. Gimana aku dan ayah hidup di kota Jaya? Kalau kehilangan kerjaan... Pak Jaya... Puji, aku tahu kau paling baik. Bantu, mohon. Pak Jaya jangan pecat aku. Mohon. Bima. Kita nggak ada hubungan. Kenapa harus bantu? Pergi sana. Master Cahaya, Bu Sari, ayo bicara di dalam. Putri Sari, kenapa kau lebih sukses dariku? Kau buat aku kehilangan kerja. Ku bawa kau ke neraka juga. Ngapain sih? Gak lihat aku duduk sini. Ayah, kita hampir gak bisa bertahan di kota Jaya. Masih sok-sokan ayah di sini. Ada apa?
Apa maksudmu gak bisa bertahan di Kota Jaya? Putri jadi juara kompetisi aroma. Dia dipekerjakan Pak Jaya jadi kepala peracik aroma. Aku menyinggungnya. Sekarang aku gak kerja lagi. Apa? Dasar Putri Sari Jalang. Sekarang aku gak ada penghasilan. Rumah sewa kita juga mahal. Aku gak mampu bayar sewa bulan ini. Gak pergi. Mau ngapain lagi, Ayah? Gak bisa. Kita gak bisa begitu saja kasih Putri lepas. Dia rusak hidup kita. Kita juga gak boleh kasih dia hidup enak. Ayah, apa ada cara? Kamu punya foto Putri, kan? Cari video porno. Foto wajahnya ke sana. Aku mau lihat. Bos kamu masih mau pakai Jalang jadi kepala aroma? Siap, Ayah. Putri Sari, tunggu saja. Beruntung sekali Putri Sari, juara aroma dunia bergabung dengan kami. Ini keberuntungan perusahaan kami. Bu Sari, atas nama perusahaan, kami undang Anda sertifikat kehormatan jadi kepala peracik aroma. Putri Sari nggak pantas jadi kepala peracik aroma. Aku lapor. Identitas Putri Sari adalah pelacur. Aku punya bukti dia pelacur. Orang yang langgar hukum gak pantas jadi kepala aroma. Aku juga bisa buktikan, dulu Putri Sari menyuntik obat ke anakku. Ancam akan laporin pelecehan. Baru jadi pacaran aku. Pak Jaya anakku juga demi perusahaan baru usir Putri Sari. Lihat sini semua! Apa ini? Isinya apa? Ini... Apa? Janda malam? Wah, gila! Ini berita sensasional. Juara aroma, ternyata janda malam. Lihat foto ini. Benar, Putri Sari. Putri Sari itu istri Pak Pratama. Tak sangka Pak Pratama nikahi janda malang. Bima, kau fitnah. Aku fitnah? Foto-foto ini buktinya. Putri Sari, kau wanita murahan. Tenanglah, biar kurus. Semua di sini, orang media berpengalaman. Tak mungkin tak lihat foto ini. Jelas hasil edit AI. Benar, posisi lehernya pun tak sesuai. Latar belakangnya juga kacau. Dasar keji. Manfaatkan foto AI untuk fitnah Bu Sari. Foto orang ini. Jangan foto aku! Bima, kesalahanmu fitnah istriku akan kubayangkan nanti. Tapi soal penggelapan dana, paling Bos Jaya ingin urus sekarang. Pak Pratama, aku salah! Aku salah! Pak Pratama, maaf. Pengawal, tangkap Bima. Lapor polisi. Aku akan gugat dia. Pak Pratama. Jangan tangkap dia. Anakku tak boleh dipenjara. Ayo, katakanlah. Kalau mau lapor polisi, ikutkan aku juga. Orang Saputra ini selama ini saat aku tak sadar sering menggangguku.
Aku juga akan lapor polisi. Jangan dengar dia. Dia bohong. Dia demensia. Kata-katanya tak bisa dipercaya. Demensiaku sudah lama sembuh berkat Profesor Manggala. Setiap kata yang kubilang, aku tanggung jawab. Kalau begitu, kita bawa juga orang Saputra ini ke polisi. Ayo! Lepaskan! Jangan sentuh aku! Bu Sari, maaf sekali. Aku yang kurang siap. Lanjut tanda tangan. Ya, silakan. Selamat kerjasama. Baik.